beliau ini kerjanya tukang sol sepatu di Kota Pekanbaru. Daerah mana itu? Daerah Harapan Raya. Di Harapan Raya. Harapan Raya Kapling 1. Harapan Raya Kapling 1. Ini kayak anak 4 tanggungan dengan penghasilan yang sangat minim, tapi beliau masih punya hati nurani, suka membantu, memberikan sedekah. Ini kisah nyata. Kisah nyata yang memang sangat langka, yang menurut kita di zaman yang modern seperti ini, kisah-kisah seperti ini sepertinya sudah menjadi dongeng. Tapi ini kisah nyata. Kami ketemu langsung beliau ini di Masjid Haram ini. Saudaraku sekalian, kami pada malam ini bersama dengan Pak Haji Muardi bertemu dengan saudara kita yang dari Riau dengan membawa kisah yang luar biasa. Ini kenyataan, ini bukan hoak. Beliau ini kerjanya tukang sol sepatu di Kota Pekanbaru. Daerah mana itu? Daerah Harapan Raya. Di Harapan Raya. Harapan Raya Kapling 1. Harapan Raya Kapling 1. Ini kalau ada orang Pekanbaru ini di Harapan Raya Kapling 1, beliau kerja hari-hari sol sepatu. Tapi beliau sudah lama sekali membantu seorang wanita yang berasal dari Aceh. Namanya Kak Reni. Ya, Bapak kenal sama dia kasihan. Pak Rudi kasihan sama Ibu Reni. Walaupun beliau ini miskin, penghasilannya kecil. Berapa penghasilan rata-rata? Rata-rata kadang-kadang dapat 50, kadang-kadang dapat 100, kadang-kadang kosong, kadang-kadang dapat. Anak berapa? Anak 4 Pak. 4 ya? Istri 1. Ini kayak anak 4 tanggungan dengan penghasilan yang sangat minim, tapi beliau masih punya hati nurani, suka membantu, memberikan sedekah kepada Kak Reni. Kak Reni itu apa, tetangganya? Atau ketemu di satu kapling? Satu wilayah Pak. Satu wilayah. Ya, Tenggerang Utara, di kecamatan Tenggerang Utara. Dia kerja apa Kak Reni itu? Kak Reni ini dia sehari-hari dia membantu kakak. Sehari-hari membantu kakaknya, tapi dia kalau masalah keuangan sih, kalau keluarga atau sendiri Pak, itu kita kasih. Jadi Pak Rudi kasihan sama Bu Rini ini, dah tua, apa kira-kira umurnya sekitar 35. Oh, masih muda. Nah, setiap Pak Rudi memberikan sedekah kepada Ibu Rini, Ibu Rini selalu mengucapkan semoga Bang Rudi nih Haji di umroh, saya doakan abang semoga abang nih Haji di umroh. Dia sering sholat tahajud malam dia kali ini. Masya Allah, itu luar biasa sekali doa yang diucapkan oleh Ibu Rini setiap menerima sedekah dari Pak Rudi. Dia selalu mendoakan semoga Pak Rudi itu suatu saat diberangkatkan haji oleh Allah ataupun umrah. Dan itu dia selalu juga berdoa di dalam salat tahajudnya, ya. Dan kadarullah doa daripada Ibu Rini ini Allah kabulkan. Beliau tanpa tahu sebab-sebabnya, nggak tahu dari mana, tiba-tiba suatu hari datang. Kenal yang datang itu, kenal Bapak, yang ngajak Bapak kenal, sebelumnya kenal, anak muda itu kenal. Datang seseorang anak muda menyampaikan kepada beliau, Pak Rudi siap-siap. Itu saya datang anak muda ini kan, Pak, Bapak mau nak umroh katanya. Umroh kita urus ya. Itu diantaranya ke saya ke travel umroh nanti. Terus paspornya diurus? Diurus sama orang travel kan. Bapak dibawa ke ini, imigrasi. Iya, ke imigrasi buat paspor. Luar biasa saudaraku, ini kisah nyata. Kisah nyata yang memang sangat langka, yang menurut kita di zaman yang modern seperti ini, kisah-kisah seperti ini sepertinya sudah menjadi dongeng. Tapi ini kisah nyata. Kami ketemu langsung beliau ini di Masjid Haram ini. Jadi sekarang Pak, saya tanya sedikit,
Jadi sampai dengan hari ini Bapak yang kenal cuman anak muda itu yang datang ke Bapak. Jadi anak muda itu melalui orang lain yang membiayai atau dia sendiri? Ada temannya Pak. Temannya dia bilang telepon melalui WA, tapi katanya ada bosnya. Bosnya pas pula bosnya RWH Pak, RWH travel umroh dan haji. Yang bos si anak muda ya, itu anak bos anak pimpinan travel. Iya, pimpinan travel. Berarti yang memberangkatkan Bapak itu pimpinan travel melalui si anak muda tadi sebagai penghubung. Iya, itu penghubung. Tapi saya nggak tahu juga entah dia entah ibu itu kan, tapi entah dia entah ibu itu. Tapi ibu itu bilang saya berhadapan dengan ibu itu kan, Bu ya saya diumrohkan benar Bu sama yang siapa nama anak saya saya tidak tahu dong kan, tidak tahu apakah benar saya diumrohkan. Iya, saya tidak ada bekal Bu. Kenapa uang? Pokoknya kami ngurus semuanya Pak ya. Ada KTP, ada kakak, atau kami ngurus paspornya sama tiket sekalian. Tapi sekarang nggak tahu Bapak siapa sebenarnya orang di belakang ini semua. Cuma Bapak kenal si anak muda itu. Apa pertama kenalnya sama anak muda ini itu dikenal. Anak muda itu ada ikut kembali. Nggak ada. Nah, ikut kembali dia. Sebelumnya Bapak pernah kenal dia? Enggak. Maksudnya Bapak kenal dia mungkin orang bukan baru juga. Nggak pernah lihat. Sebelumnya katanya dia ngintai saya dia. Akhir-akhir ini dia ngintai saya kan. Cuma dalam hati kecil saya tuh saya teringat doanya Kak Reni itu, dia sering semoga Pak Rudi umroh haji, itu aja fokus saya dengan cuma teringat di situ, fokusnya ke situ. Tapi selebihnya udah berapa hari Bapak sini? Udah tanggal 3 Pak, 3 sekarang tanggal 10 udah hampir seminggu Pak. Insya Allah besok ke Madinah Pak. Oh berarti ke Madinah dulu? Saya ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Ibu Reni itu orang Aceh itu Bapak tahu dari Aceh, dari mana dia? Acehnya saya nggak pernah tahu, cuma kemarin saya bilang kakak Acehnya dia mau melabuh, saya bilang saya ngucap kayak gitu, tanya tendaknya soalnya Kak Reni ini kayaknya kurang juga pendidikannya Pak ya, karena itu saya kasihan kan ya, tengok dia. Kadang-kadang saya ada makan di rumah saya bawa, kadang-kadang ada uang dekat rumahnya. Dekat Pak, ada lumayan lah. Kalau saya RW 07, kalau dia RW berapa tuh? RW 14, RW 8 gitu. Pak, ini kisah luar biasa ini. Dan ini rahmat Allah untuk Bapak, karena Bapak bersedekah. Dan saya yakin Bapak juga orang yang taat selama ini. Pasti Bapak nggak pernah tinggal sholat. Keluarganya juga. Ya, anak saya pesantren semua. Pesantren semua anaknya. Dengan penghasilan yang kecil, cuma sol sepatu Bapak bisa. Anaknya 4 sekarang pesantren. 3 orang pesantren. 3 orang, satu masih di rumah. Masya Allah. Pesantren tahfiz Quran. Ya Pak Rudi, selamat ya. Bapak adalah salah seorang Bapak yang benar-benar dipilih Allah. Kalau kami memang ini pilih, tapi Bapak memang Allah pilih. Semoga Bapak hidupnya bahagia bersama keluarga. Hiduplah dengan Bapak. Meninggal dari Bapak Absul Khotimah. Bapak ini contoh hamba Allah yang memang sesuai dengan janji Allah, bahwa setiap orang yang bertakwa itu pasti Allah akan melakukan apa yang baru kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Pak ya.